Mari kita menjadi keluarga yang bahagia, pasangan yang bahagia. Nah, memahami pasangan adalah hal yang penting dan itu tidak mudah. Karena itu mari kita menjadi bijaksana dengan mengerti perbedaan pria wanita. Karena kalau kita mengerti perbedaannya, kita akan lebih memahami pasangan kita. Kalau kita bisa pahami, nah tentu saya percaya itu kunci untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan bahagia. Masih pendapat dari James Dobson, dokter psikologi dari Amerika, pendiri Fokus pada Keluarga. Dia mengatakan wanita selain kuat telinganya, maka dia juga kuat mulutnya. Ya, dan seberapa kuat mulutnya sama dengan telinganya. Ya, dia butuh satu hari 5.000 kata dan dia akan merasa tenang. Dengan mengerti hal ini, maka laki-laki, suami-suami, dengarkan istri Anda kalau istri Anda berbicara. Ketahuilah bahwa dia berbicara tidak untuk memberitahu, tidak untuk menyampaikan informasi. Dia berbicara untuk mengejar omset di mulutnya 5.000 kata sehari. Contoh misalnya, Anda pulang dari kantor sampai di rumah dan istri Anda berkata, "Waduh Pak, anak kita bermasalah. Yang besar begini, yang kecil begini, yang laki begini, perempuan begini." Lalu Anda berkata, "Udah mah diem, tak kasih nasihat." Tunggu dulu. Soal anak, istri Anda lebih hebat, lebih ahli. Dia yang menangani anak selama ini. Dia bercerita masalah anak bukan untuk minta nasihat. Kalau dia bercerita masalah anak, masalahnya bukan anak, masalahnya dia mau berbicara. Maka sering ketika Anda menyuruhnya berhenti, diem. Tapi Pak, udah diem. Tapi saya mau ngomong, diem. Tapi dengerin dulu. Dengerin dulu, kenapa? Karena saya mau berbicara gitu ya. Ya saya udah tahu, tapi saya mau berbicara gitu ya. Saya udah ngerti, tapi dengerin dulu. Dia begitu ngototnya untuk berbicara. Kenapa? Karena itulah kebutuhannya. Ya, dia butuh berbicara tidak untuk mendapat nasihat, tapi memang dia ada kebutuhan untuk berbicara. Jadi kalau Anda mendengarkannya, 50% masalahnya sudah selesai karena masalahnya dia mau berbicara. Ketika dia sudah membicarakannya, masalahnya sudah selesai. Soal anak bandel mau diapain, dia ahlinya, dia lebih tahu, dia yang mengerti anak-anak selama ini, dia yang menangani anak selama ini. Tugas laki-laki adalah mendengarkan istri. Anda pernah mendengar istilah bahwa suami laki-laki itu imam dalam keluarga? Apa tugas imam? Berdoa, betul. Mengambil keputusan, betul. Punya tujuan, betul. Tapi sebelum imam berdoa, sebelum imam mengambil keputusan, seorang imam harus mendengar dulu umatnya. Setelah dia dengar, dia tahu masalahnya, baru dia bisa mendoakan. Setelah dia mendengar, dia tahu masalahnya, baru dia bisa mengambil keputusan. Karena itu tugas pria-pria adalah dengarkan istri Anda. Masalahnya kenapa ketika menikah Anda tidak punya kekuatan untuk mendengar? Kembali ke perbandingan soal pacaran. Ketika pemuda pacaran, dia mau mendengarkan pacarnya. Ya, dia bisa mendengarkan. Dan ceweknya senang sekali karena dia ada teman untuk curhat. Ya, kenapa? Itulah kebutuhan wanita. Dia mau mengeluarkan isi hatinya. Dia mau berbicara. Dan dia jatuh cinta dengan laki-laki yang mau mendengarkan dia. Nah, setelah Anda menikah, Anda tidak mendengarnya, dia akan mencari orang lain yang mau mendengarkan. Itu berbahaya. Karena itu suami-suami laki-laki, dengarkan istri Anda. Kalau Anda mengalami kesulitan, ya tidak punya kemampuan untuk mendengar, maka sekali lagi ingat waktu pacaran dulu, kenapa Anda bisa mendengar? Karena Anda mencintainya. Kobarkan kembali cinta mula-mula Anda, maka saya percaya Anda akan punya kemampuan untuk mendengar. Atau ada sedikit tips agak tricky mungkin, ya. Laki-laki, dengarkan dengan mata Anda, ya. Apa maksudnya dengarkan dengan mata Anda? Waktu Anda pacaran dulu, Anda mendengar pacar Anda berbicara dengan telinga, mungkin dengan mata Anda, sambil Anda perhatikan, bibirnya manis banget itu bibir gitu ya. Karena Anda kuat matanya. Jadi dengarkan dengan mata Anda, mungkin membantu Anda konsentrasi untuk mendengarnya. Karena memang laki-laki tidak kuat di telinga, tapi kuat di mata. Tapi apapun caranya, perhatikan, belajarlah untuk mendengar, karena itulah kunci rahasia hidup bahagia. Salam dari saya, salam bahagia.